Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VGA ya. Jadi ini adalah pertemuan yang keempat ya untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, yang akan kita bahas nanti di VGA itu pertama ya apa yang dimaksud dengan VGA ya. Jadi ini adalah sejarahnya dulu ya. Kita bahas dulu tentang sejarah VGA. Nah, jadi VGA atau Video Graphic Array ya, atau ada yang menyebutnya juga Video Graphic Adapter. Nah, itu adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM ya pada tahun 1987. Kemudian si VGA ini dia adalah perangkat output yang nanti bertugas untuk mengolah data menjadi tampilan grafis atau teks di layar monitor. Nah, kemudian fungsinya lagi si VGA ini adalah untuk menghubungkan sistem komputer dengan monitor. Nah, jadi yang teman-teman lihat di komputer teman-teman, laptop teman-teman, supaya dia bisa muncul tampilannya itu memerlukan yang namanya VGA ya. Kemudian biasanya VGA juga membutuhkan aplikasi pendukung ya, atau kita sebut dengan driver. Nah, jadi dia tidak bisa langsung jalan begitu saja, maksudnya jalan dengan bagus ya, jalan dengan baik gitu. Jadi supaya optimal ya, supaya maksimal kinerjanya, nah kita perlu yang namanya nanti driver. Nah, driver ini diinstal di sistem operasi. Kemudian tadi VGA juga menerjemahkan keluaran komputer ke monitor ya. Kemudian ada juga VGA itu mengacu kepada konektor 15 pin yang masih digunakan secara luas ya untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor ya. Kemudian ada jenis-jenis VGA, jadi ada onboard ya, atau satunya lagi ada add-on ya, atau eksternal. Jadi onboard itu artinya dia terintegrasi dengan motherboard, jadi dia sudah jadi satu dengan motherboard. Kemudian nanti untuk memorinya itu dia share ya, jadi ada share memori di sana. Jadi kan untuk menggunakan VGA dia perlu memori. Nah, memorinya itu diambilkan dari memori yang terpasang di motherboard ya. Jadi yang bentuk kepingan memori. Nah, nanti diambilnya dari sana. Itu kalau yang onboard. Kemudian kalau yang eksternal atau add-on, VGA-nya itu terpisah ya. Jadi dia terpisah dari motherboard, kemudian dia nanti punya slot sendiri ya. Mau itu PCI, AGP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di VGA add-on ini atau VGA eksternal ini dia sudah memiliki GPU dan memori sendiri. Nah, GPU itu adalah eh, Graphic Processing Unit ya. Nah, nanti GPU ini itu banyak fungsinya. Kemudian memorinya juga dia sudah punya memori sendiri, misalkan 1 GB, 2 GB, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia nanti tidak mengambil memori yang ada di memori fisik yang ada di motherboard lagi gitu ya. Jadi dia langsung punya memori sendiri. Nah, ini contohnya, ini adalah yang VGA onboard ya. Biasanya kita menancapkannya, jadi kabel monitor kalau di komputer ya kita tancapkan ke warna yang biru sini ya. Nah, biasanya ditandai dengan warna biru ya. Itu adalah jenis yang onboard. Kemudian yang seperti ini juga. Jadi contohnya ini ada di PC ya. Jadi bisa kita lihat di sini bentuknya warnanya biru. Nah, ini onboard ya. Jadi bawaan dengan eh, motherboard ya. Kemudian ada juga nanti yang bentuknya di bawah ya. Nah, di bawah ini dia VGA add-on ya, atau VGA card eksternal. Nah, nanti dia ditancapkan di slot yang ada di motherboard. Jadi nanti slotnya apakah PCI, AGP, atau PCI Express. Nah, nanti tergantung ya. Ini yang kalau yang ini tadi yang add-on ya, yang atasnya yang onboard. Kemudian untuk yang eksternal atau add-on, nah nanti dia bentuknya cardnya bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia bentuk kayak eh, komponen sendiri gitu ya. Nah, nanti yang memori monitor ya nanti
nyolokinnya di mana kabelnya, di yang warna biru sini ya. Atau seperti ini, nah ini contohnya menggunakan banyak VGA ya, bisa nggak bisa ya? Jawabannya bisa ya. Misalkan untuk apa? Nah, bisa jadi nanti untuk memproses sesuatu yang memerlukan eh contohnya kayak eh mining ya. Jadi kayak eh, Bitcoin ya, penambangan. eh Teman-teman pasti udah pernah dengar ya tentang Bitcoin atau mining ya. Nah, itu biasanya juga bisa memanfaatkan VGA. Kenapa? Karena VGA itu kan dia punya banyak prosesor ya. Jadi satu VGA nanti dia bisa punya berapa core ya. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jadi nanti kita meletakkannya di, kalau yang sebelah sini ya nanti kita letakkan di tancapkan di motherboard ya. Ini adalah contoh-contoh jenis VGA ya, berdasarkan eh, tadi apakah dia onboard atau dia add-on ya. Nanti teman-teman bisa cari ya bagaimana caranya menggunakan VGA itu dengan banyak seperti ini. Nah, itu nanti kemudian kegunaannya biasanya untuk apa gitu ya. Nah, bagaimanakah cara merawat VGA? Nah, untuk merawat VGA, eh, yang pastinya ya suhu VGA itu harus dijaga, jangan sampai nanti terlalu panas karena dapat merusak chipset ya. Kemudian listriknya harus stabil ya, pasokannya harus stabil. Nah, kemudian pastikan power supply-nya atau PSU-nya itu digunakan menggunakan PSU yang berkualitas. Kemudian jauhkan dari kotoran dan debu yang menempel ya. Ini adalah tips untuk merawat VGA ya. Kemudian VGA berdasarkan slot ya. Jadi jenis VGA berdasarkan slot. Nanti ada yang namanya slot AGP. Nah, AGP itu adalah Accelerated Graphic Port. Nanti bisa teman-teman lihat jadi sini bentuknya seperti apa. Jadi di sini kan ada pin-pin di bawahnya situ. Nah, di bawahnya sini ya. Nah, di sini katanya apa? Jenis slot VGA AGP dapat mudah dikenali dari ciri fisiknya yang kelihatan dari pinnya membentuk vertikal yang lebih mirip dengan formasi sarang lebah ya. Nah, ini adalah AGP ya. Ini adalah contoh AGP. Kemudian nanti ada yang bentuknya PCI. Nah, PCI itu adalah Peripheral Component Interconnect ya. Jadi jenis VGA PCI ini ditancapkan pada slot ekspansi PCI. Nah, slotnya itu ada di mana? Ada di motherboard ya. Nah, tapi untuk jenis VGA PCI ini sudah mulai jarang ya digunakan karena keterbatasan kualitas ya. Jadi ciri slotnya untuk slot PCI adalah memiliki ciri jenis pin lurus secara vertikal. Nah, ini kan dia lurus ke atas nih ya. Kalau yang tadi kan coba teman-teman lihat ini kan beda nih. Yang AGP dan PCI ya. Kemudian ada PCI Express. Nah, untuk PCI Express itu adalah Peripheral Component Interconnect Express ya. Jenis ini merupakan pengembangan dari yang PCI tadi. Nah, untuk PCI sendiri lebih dikenal dengan PCI Express yang dirancang untuk memasak interface dengan teknologi mutakhir ya, atau teknologi masa kini yang membutuhkan kecepatan transfer yang tinggi ya. Nanti bisa dilihat perbedaannya, biasanya kan ada susunan ininya juga pinnya, jadi ada pembatasnya sini ya. Ini sampai mana, kemudian di sini juga dari sini sampai kemana gitu ya. Ini berdasarkan slot. Nah, kemudian untuk berdasarkan memori ya. Jadi ada tadi berdasarkan slot, kemudian di sini ada berdasarkan memori. Nah, ada yang namanya DRAM atau dynamic RAM. Ini dia berkecepatan 80 nanosecond atau 70 nanosecond ya. Kemudian DRAM digunakan pada banyak kartu grafis 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Nah, penggunaan DRAM ditujukan untuk komputer tingkat entry level yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dan warna yang banyak. Kemudian nanti ada yang namanya EDORAM ya. Kemudian EDORAM ini seperti apa? Nah, nanti kecepatannya 60 nanosecond sampai 35 nanosecond ya. Nah, EDORAM banyak ditemukan pada kartu grafik 64 bit ya. Contoh kartu VGA yang menggunakan memori EDO jadi adalah WinFast ya. Kemudian ada Diamond,
kemudian ada ATmach ya. Nah, kemudian kita masuk ke VRAM. Nah, VRAM video RAM. Nah, dia di sini kecepatannya 20 atau 10 nanosecond ya. VRAM itu lebih mahal dibandingkan dengan DRAM karena VRAM lebih cepat dari DRAM. Jadi biasanya digunakan di komputer kelas atas ya. Kemudian VRAM biasa dipasang di pada VGA yang dikonsentrasikan untuk desain grafis. Contohnya di sini bisa menggunakan VRAM ya. Contoh VGA-nya ada Diamond Fire ya, Diamond Steel. Nah, nanti teman-teman bisa cari lagi jenis-jenis VGA, misalkan yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, ada yang namanya ATI, ada yang namanya Nvidia ya. Nah, itu vendor-vendor ya yang mengeluarkan ini VGA card ya. Oke, ini selanjutnya kita ke SGRAM ya, SGRAM atau Synchronous Graphic RAM. Jadi SGRAM ini berkecepatan kurang dari 10 nanosecond. Kemudian contoh dari kartu VGA yang menggunakan SGRAM adalah Matrox. Nah, kemudian ada Diamond tadi ya. Kemudian ada Asus 3D, AT, nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi Rambus ya. Jadi kartu VGA Rambus ini jumlahnya masih sedikit ya. Karena apa? Rambus adalah memori yang digunakan pada mesin-mesin game. Contohnya di Nintendo ya, Sega. Nah, itu nanti menggunakan Rambus ya. Sejauh ini yang kartu grafis yang memproduksinya adalah Creative Lab ya. Atau di sini ada contohnya MA302, Graphic Blaster 3D, Graphic Blaster Extreme ya, yang sudah menggunakan tipe RAM bus tadi ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, nah ini adalah RAM bus ya. Kemudian ada EdoRAM ya, kemudian ada VRAM, SGRAM, kemudian ada DRAM ya. Ini adalah contoh-contoh VGA tapi yang berdasarkan slot memori ya. Oke, nah nanti silakan teman-teman bisa cari lagi apakah misalkan Nvidia. Nah, Nvidia itu menggunakan yang seperti apa gitu ya. Berdasarkan slot memori, berdasarkan jenis memori, nanti dia menggunakan VRAM kah atau menggunakan apa gitu ya. Nah, fungsi VGA card sendiri apa atau fungsi VGA secara umum itu apa gitu ya. Jadi di awal tadi sudah dijelaskan ya. Di awal itu adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor ya. Kemudian menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Kemudian menggambar desain grafik atau untuk bermain game, atau juga nanti bagi yang senangnya mainan video ya. Jadi nanti kita waktu nge-render, nah itu juga bisa menggunakan VGA card ya. Jadi supaya misalkan lebih bagus atau lebih cepat gitu ya. Nah, nanti perlu yang namanya VGA card. Kemudian VGA card sering juga disebut dengan card display ya, atau kartu grafis. Kemudian dia nanti diletakkannya di mana atau ditancapkannya di mana, di slot ekspansi ya. Jadi slot ini nanti adanya di motherboard. Kemudian chipset atau prosesor pada kartu VGA itu banyak sekali ya. Jadi macam-macam nanti tuh. Contohnya di sini tadi ada Nvidia, kemudian ada ATI, Matrox ya, kemudian ada banyak lagi ya di sini. Nah, selanjutnya komponen apa aja yang ada di VGA card? Jadi ada yang namanya GPU ya. Jadi ada yang namanya GPU, Graphical Processing Unit. Jadi GPU itu adanya fungsinya untuk apa? Untuk pengolahan data gambar yang akan ditampilkan di layar monitor ya. Nah, GPU ini sebenarnya itu banyak fungsinya ya. Nah, bisa nanti teman-teman searching ya, browsing. GPU itu bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain ya, di luar untuk keperluan pengolahan gambar atau pengolahan video. Jadi contohnya misalkan nanti untuk pengolahan untuk komputasi ya, bisa juga kita nanti memanfaatkan GPU ini. Misalkan untuk komputasi paralel ya, kita mau memproses sebuah
data tapi dengan konsep paralel. Nah, kita bisa menggunakan GPU ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah si prosesor ya atau core-core nanti yang ada di dalam VGA itu sendiri ya. Nanti teman-teman bisa cari parallel processing di Nvidia ya. Nanti silahkan cari ya. Kemudian ada video memori. Nah, video memori di sini adalah tempat penyimpanan sementara sebelum dan sesudah pemrosesan data pada GPU. Kemudian ada yang namanya RAM DAC ya atau Random Access Memory Digital. Ada lagi bus interface. Nah, kalau RAM DAC tadi gunanya untuk apa? Merubah gambar digital menjadi sinyal analog agar bisa digunakan oleh komputer. Agar bisa digunakan oleh monitor ya. Kemudian ada yang namanya bus interface, berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan kartu grafis. Pada umumnya bus interface ini tipe AGP dan PCI Express ya. Kemudian ada yang namanya display interface ya. Display interface gunanya untuk menghubungkan kartu grafis dengan monitor. Nah, di sini nanti ada macam-macam portnya ya. Ada yang DVI, ada yang port VGA, ada yang TV out ya. Kemudian nanti ada yang namanya heatsink dan fan ya atau kipas. Gunanya untuk mendinginkan kartu grafis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada RAM DAC itu yang mana, kemudian memori tadi yang mana ya. Jadi dia VGA kan dia sudah mempunyai memori sendiri kalau yang VGA card ya. Jadi dia nanti tidak mengambil memori yang ada di memori fisik di komputer kita gitu. Jadi dia cukup menggunakan memori yang sudah tersedia. Kemudian nanti tadi ada port. Nah, di sini adalah port S video ya. Ini untuk biasanya TV out ya. Nah, bisa menggunakan yang bagian sini ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis untuk VGA. Nah, nanti teman-teman bisa cari juga perbandingannya gimana sih sebelum menggunakan VGA dan sesudah menggunakan VGA. Misalkan yang suka main game ini mesti tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan main game VGA-nya tampilannya gamenya misalkan masih kayak patah-patah gitu ya, atau ya masih kayak nge-lag apa segala macam. Nah, bisa jadi itu kendalanya di VGA gitu ya. Nah, nanti kalau sudah di-upgrade ya VGA-nya, nah nanti pasti kelihatan gitu ya perbedaannya. Atau mungkin yang di sini ada yang suka main Minecraft ya. Nah, Minecraft itu kan bentuknya kotak-kotak tuh. Nah, kalau kita pakai display atau VGA biasa kan kelihatan banget tuh kotak-kotaknya gitu ya. Kayak klasik banget gitu. Nah, nanti kalau misalkan menggunakan VGA yang misalkan keluaran terbaru ya. Nah, itu dilihat aja malah kayak apa ya? Gamenya malah tampilannya malah tidak seperti kotak-kotak lagi gitu ya, malah lebih bagus gitu. Nah, nanti setting aja. Jadi Minecraft ya yang sebelum menggunakan VGA yang biasa, kemudian nanti misalkan Minecraft yang menggunakan VGA misalkan menggunakan yang seri RTX gitu ya. Oke ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat untuk VGA. Semuanya ini nanti pasti hubungannya dengan motherboard ya, karena di motherboard lah semuanya ini akan dipasang ya. Jadi itu saja ya untuk pengenalan tentang VGA. Teman-teman bisa browsing lagi, bisa mencari informasi lain lagi tentang mungkin perkembangan VGA yang sekarang itu seperti apa sih gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari. eh, jadi di sini sekian dulu untuk materinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.